Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Sapitri S dengan NIM 240306077 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan bagian organ reproduksi unggas betina. Terlebih dahulu saya akan menggambar Baik, saya sudah selesai menggambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di organ reproduksi unggas betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini berbentuk seperti anggur, kecil-kecil, bulat. Fungsi dari ovarium ini adalah tempat perkembangan sel telur atau kuning telur atau yolk. Disinilah folikel-folikel telur itu tumbuh hingga matang sebelum akhirnya dilepaskan. Selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum ini tuh fungsinya untuk menangkap ovum tadi yang sudah matang. Nah, di sini tuh tempat terjadinya pembuahan. Kalau misalnya ada sel sperma, kuning telur itu biasanya berada di infundibulum itu tuh selama 15 sampai 30 menit. Nah, selanjutnya ada magnum. Magnum atau bisa disebut dengan simpang magnum. Fungsinya itu adalah untuk menyekresikan atau membungkus kuning telur dengan albumen atau yang kita kenal albumen itu dengan sebutan putih telur. Proses di magnum ini tuh bisa memakan waktu sekitar 3 sampai 3,5 jam. 3 sampai 3,5 jam. Nah, selanjutnya ismus. Nah, ismus ini tuh di saluran ini tuh telur akan dibungkus oleh lapisan membran tipis, yaitu kerabang tipis atau membran sel telur. Nah, selanjutnya ada di ismus tadi itu butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, selanjutnya ada uterus. Uterus ini tuh tempat pembentukan cangkang. Uterus ini juga biasanya disebut dengan kelenjar kerabang. Kelenjar kerabang karena di uterus ini tuh tempat pembentukan kerabang telur atau cangkang telur. Nah, di uterus ini juga proses terjadinya itu sangat lama, sekitar 18 sampai 21 jam. Nah, disinilah akan pembentukan cangkang telur dan akan pemberian warna pada cangkang telur. Selanjutnya ada vagina. Di vagina ini tuh di vagina telur hanya beberapa menit saja. Nah, di vagina ini telur akan dilapisi oleh lendir kutikula yang mana berfungsi untuk melindungi telur dari bakteri dan mikroorganisme luar. Jadi kutikula itu akan melapisi pori-pori pada cangkang telur. Selanjutnya ada kloaka. Kloaka ini adalah tempat keluarnya telur atau tempat terakhir pada sistem reproduksi unggas betina. Disinilah tempat telur akan dikeluarkan. Nah, mungkin sekian penjelasan dan gambar dari saya mengenai organ reproduksi betina pada unggas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan telur. Untuk menghasilkan satu butir telur itu bisa menghabiskan waktu sekitar 25 sampai 26 jam.
Oleh karena itu, secara normal ayam hanya dapat menghasilkan 1 butir telur dalam sehari. Proses ini berlangsung secara berurutan melalui beberapa bagian saluran reproduksi dan dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi. Pembentukan telur dimulai di ovarium yang terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Di dalam ovarium ini terdapat banyak folikel dengan berbagai tingkat perkembangan. Hormon follicle stimulating atau FSH yang disekresikan oleh kelenjar pituitari anterior ini itu merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel. Setelah kuning telur atau yolk mencapai kematangan, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi merupakan pecahnya folikel sehingga yolk dilepaskan lalu ditangkap oleh infundibulum. Nah, infundibulum merupakan bagian pertama dari oviduct yang berfungsi untuk menangkap yolk setelah ovulasi. Setelah itu, yolk akan bergerak menuju ke magnum, yaitu bagian terpanjang dari saluran oviduct. Di dalam magnum ini, telur itu akan berada selama kurang lebih 3-3,5 jam. Pada tahap ini terjadi pembentukan dan sekresi putih telur atau albumen yang akan menyimpan kuning telur. Selanjutnya, telur akan bergerak ke ismus, tempat pembentukan 2 lapisan membran kerabang yang membungkus yolk dan albumen. Telur berada di bagian ini tuh selama sekitar 1 hingga 1,5 jam. Membran kerabang berfungsi sebagai pelindung tambahan sebelum terbentuknya cangkang yang keras. Lalu telur akan masuk ke uterus atau kerabang telur. Ini merupakan tahap terlama. Di bagian ini telur berada selama sekitar 18 hingga 21 jam. Selama berada di sini akan terjadi proses plumping, yaitu penambahan air ke dalam albumen sehingga volume telur bertambah. Selain itu, di sini itu akan berlangsung proses klasifikasi atau pembentukan cangkang telur dari endapan kalsium karbonat. Pada tahap akhir akan ditambahkan pigmen warna sehingga menghasilkan warna cangkang sesuai dengan jenis ayamnya. Uterus ini juga akan membentuk ribuan pori-pori pada cangkang yang mana fungsinya itu untuk pertukaran gas. Nah, setelah cangkang terbentuk dengan sempurna, maka telur selanjutnya akan masuk ke vagina. Di vagina ini telur hanya beberapa menit saja. Lalu di dalam vagina ini juga telur akan dilapisi oleh kutikula, yaitu lapisan pelindung yang menutupi sebagian pori-pori cangkang dan membran yang mana fungsinya itu untuk mencegah masuknya bakteri atau mikroorganisme dari lingkungan luar. Lalu tahap terakhir yaitu oviposisi, merupakan pengeluaran telur melalui kloaka. Proses ini dibantu oleh kontraksi otot saluran reproduksi yang dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Setelah itu telur akan dikeluarkan. Nah, begitulah siklus pembentukan telur mulai dari ovarium hingga kloaka dan itu berlangsung hingga secara berulang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau misalnya ada yang kurang atau ada perkataan saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.